ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak pengurus Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, serta bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dapat bersua dalam pengajian ini setelah beberapa lama saya tidak bisa hadir karena ada tugas lain. Baik bapak-bapak hadirin sekalian, ini kita mengulang kaji di dalam kitab yang lain, kitab Taqriratus Sadidah, kitab fikih, mengulang kaji tentang adab qada hajat di tempat tertentu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu qada'il hajati fil makanil muhammad muaddi li qada'il hajati. Adab qada hajat di tempat yang telah ditentukan. Artinya ini kita buang air kecil, buang air besar di WC yang sudah ditentukan. Nanti ada adab buang air kecil di tempat yang belum ditentukan, atau tempat di lapangan atau di semak-semak. Nah, sekarang pertama adab buang air kecil, buang air besar di WC, artinya sudah ditentukan. Ini banyak sekali adabnya nih. Ada lebih kurang 16 adabnya. Ya. Apa saja adab buang air kecil, buang air besar? Pertama, lubsun na'lain. Apa itu? Memakai sandal. Memakai sandal. Jadi kalau kita ke WC, adabnya harus pakai sandal. Jadi di WC itu sudah disiapkan sandal untuk ke WC. Kita ini banyak tidak, justru nak ke WC buka sandal, tidak boleh pakai sandal ya. Sementara ajaran Nabi mengajarkan ke WC itu harus pakai sandal, lubsun na'lain. Ya, itu pertama adabnya. Ini adab nih. Saya kemarin di Madinah, jadi pergilah ke WC jauh ke bawah. Kalau kita WC itu di atas lah, dia ke bawah dalam tanah.
Saya tidak pakai sandal ke WC itu. Nah, orang yang cleaning service itu orang Arab ya. Orang Arab, cleaning service dan juga penjaga yang ada di situ. Tidak boleh masuk WC tanpa pakai sandal. Disuruh saya pakai sandal gitu kan. Hal mawjud na'lu. Disuruh pakai sandal dulu. Jadi kalau kita nak ke WC, adab pertama pakai sandal. Kalau bisa kan, kecuali kalau memang ada misonya, tapi adabnya. Yang kedua adabnya satrul ra'si. Satrul ra'si. Ra'si itu rambut ya. Atau katakanlah bagian kepala. Satru itu tutup kepala. Kalau kita masuk dalam WC, kalau orang seberang dulu masuk jamban, pakai tutup kepala. Nah, macam mana tutup kepala? Macam inilah. Saya ingat guru kami seberang itu dulu kalau masuk jamban tuh masuk pakai anduk tuh lah ya, ditutup, nah, baru masuk dalam kurungan jamban tuh. Nah, ini rupa-rupanya itu ada, tapi tidak pakai kebiar ada. Ya kebiar dibuka, cuman ini tutup. Nah, pakai anduk tuh lah dia. Itu kalau nak buang hajat, ditutup. Kalau kita macam mana? Tak ada pakai apa-apa lah. Pokoknya masuk tu laju lah. Iya. Itu jadi ditutup kepala, atau bukan kebiar, bukan ditutup dengan kain tu lah ya. Itu adab tuh. Yang ketiga adabnya adalah az-zikru inda dukhul. Jadi ketika masuk dalam WC itu perlulah kita berucap. Ya, berucap. Ini bukan doa, bukan apa sebenarnya, tapi lihat bentuknya doa. Dia bilang az-zikru 'inda dukhul bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi kalau kita masuk ke dalam WC itu, ya sebelum masuk bismillah. Bismillah itu sampai situ sampai bismillah di dalam kitab ini disebut bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is wa minar rijsi wan najis. Bismillah, dengan nama Allah aku berlindung kepadamu dari setan jantan, setan betina gitu kan. Jadi ketika kita masuk, bacalah itu. Kalau kita baca, tak perlu kuat-kuat, ya, tak perlu kuat-kuat. Dalam hati juga boleh, dalam hati. Kalau macam itu kaget kata orang, boleh nak semayang macam mana kan? Ya, ketiga adabnya. Yang keempat adab kita masuk WC, taqdimu yusarihi 'inda dukhul.
Kita mendahulukan kaki kiri tatkala kita masuk. Jadi kita kaki kiri ketika kita masuk, karena ini adalah tempat yang kotor. Jadi melangkah kaki kiri. Sampai ke situ ajaran ini diajarkan, ya, detil. Masuk WC diajarkan sedetil-detilnya. Jadi melangkah masuk ke dalam kaki kiri. Yang kelima, adab kita masuk WC, taqdimu yaminihi indal khuruji. Taqdimu yaminihi indal khuruj. Jadi kita ketika keluar, kita melangkah dengan kaki kanan. Kalau tadi masuk pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Itu adabnya. Karena keluar ini dalam keadaan keluar ke tempat yang bersih dari tempat kotor. Ya. Kalau masuk tadi kita masuk ke tempat yang kotor. Nah, itu adab-adab yang diajarkan. Kadang terburu-buru itu tidak sempat lagi mana kaki kanan, mana kaki kiri lah. Apalagi lah kebelatnya kan, tidak tahan lagi, tidak kencing, tidak tahan lagi kan. Makanya kita kadang-kadang tidak ada nengok kaki kanan, kaki kiri lagi, pokoknya masuk lah. Nah, dalam hal ini, dalam kitab kita ini diajarkan masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Yang mana tadi pakai tutup kepala, pakai sendal, baca doa tadi. Kemudian yang keenam, adab yang keenam, ketika kita di WC itu ada muhamli dzikrillah au kulli mu'azzamin ka ismin nabiyyi wa misluhul kutubul ilmiyatu wa asma'ul ulama. Ya. Yang keenam ini katanya tidak boleh membawa hal-hal yang mengingatkan diri pada Allah. Tidak boleh membawa sesuatu benda, barang yang mengingatkan kita kepada Allah. Ya. Artinya apa? Di dalam itu tidak ada zikir. Ada muhamlil dzikrillah au kulli mu'azzamin, atau benda-benda yang memuliakan, benda-benda yang sifatnya memuliakan Allah. Pokoknya sifat-sifat yang mengagungkan Allah, nah itu tidak boleh dibawa. Seperti apa? Contohnya kaismin Nabi, nama Nabi Muhammad. Nah, itu kan benda-benda yang mulia dalam agama kita. Ada ya. Misalnya cincin, kan ada merek Nabi Muhammad. Tangan kola pula kita dah nyucinya. Tuh, itu tidak boleh. Di cincin itu ada merek Allah, umpamanya kan. Kita buka, jangan kita gunakan itu, lalu kita buka lagi. Karena tangan itu nak kita pakai untuk mencuci.
adabnya